Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pak Wawan. Fisika asik bersama Pak Wawan. Kali ini Pak Wawan akan melanjutkan bahasan listrik dinamis, khususnya akan membahas beberapa soal terkait rangkaian listrik dinamis. Yang pertama, kita akan membahas soal yang masih sederhana, yaitu menyelesaikan nilai hambatan dari sebuah rangkaian. Di sini ada sebuah gambar rangkaian dan posisinya kita ditanyakan nilai total dari pada hambatan tersebut ya. Ditanyakan adalah posisinya nilai total atau nilai pengganti dari rangkaian tersebut, nilai hambatan pengganti atau hambatan total. Yang ditanyakan nilai hambatan pengganti. Atau biasanya juga ada yang menyebutkan ini dikatakan dengan nilai R total ya, bisa juga dikatakan nilai dari R rangkaian atau R total rangkaian. Perhatikan beberapa konsep sederhananya. Konsepnya kita lihat ya pada gambar. Di sini untuk nilai R1 dengan R2 ini seri, sementara gabungan mereka antara R1 R2 seri dengan hambatan 6 ohm adalah paralel. Konsepnya adalah jika dalam sebuah hambatan paralel ada seri, berarti langkah pertamanya kita lakukan R seri terlebih dahulu, yaitu R seri antara 1 ohm dengan 2 ohm, ketemunya adalah 3 ohm. Selanjutnya tinggal langkah keduanya, berarti kita lakukan paralel. Nih, lakukan paralel untuk nilai R seri dengan hambatan yang 6 ohmnya. Kita lakukan paralel dengan seperti biasa, rumusnya adalah 1/R paralel sama dengan, tinggal kita selesaikan 1/3 ditambah dengan 1/6, berarti langkahnya kita samakan penyebutnya 1/RP, penyebutnya adalah 6 dibagi 3 2 kali 1 tetap 2, ini adalah 1 karena 6 bagi 6 adalah 1. Kita langsung balik saja, jadi RP nya sama dengan adalah 6 dibagi 3, berarti dapat nilainya adalah 2 ohm. Yang terakhir langkah ketiganya, langkah terakhirnya berarti tinggal kita bisa menentukan nilai daripada R totalnya. Berarti R totalnya bisa kita lihat pada gambar, posisi R totalnya menjadi seri antara hambatan 3 ohm dengan hambatan yang barusan kita hitung. Yang ini, yang hambatan ini akan berlaku dengan seri. Perhatikan gambarnya ya, terlihat karena posisi gambar antara hambatan 3 ohm dengan wilayah sini adalah posisi seri dengan konsep yang sering Bapak sebut, kalau kaki kanan ketemu kaki kiri berarti dia adalah seri. Berarti nilainya tinggal 3 ditambahkan dengan 2 ohm, berarti kita bisa langsung menghitung dengan sangat gampang. 3 tambah 2 adalah 5 ohm. Fisika asik bersama Pak Wawan. Berikutnya untuk soal yang kedua, masih sama pertanyaannya, kita masih mencari nilai hambatan pengganti, tapi di sini bisa kita lihat variasi gambarnya lebih maksimal. Berarti langkah pertama bisa kita selesaikan yang seperti ini dulu, antara 1 dengan 2 ohm itu kita selesaikan dengan cara seri. Berarti R seri 1 adalah 1 ohm ditambah dengan 2 ohm, kita dapatkan 3 ohm. Selanjutnya antara R seri 1 yang tadi ini Bapak sebut sebagai nilai R seri 1, ini tadi barusan kita hitung, ini tadi kita katakan adalah R seri 1 dengan 6 ini. Hubungannya mereka, perhatikan kaki kanan ketemu kaki kanan, kaki kiri ketemu kaki kiri, berarti dia adalah paralel. Berarti langkah keduanya adalah paralel. Dengan diparalelkan kita bisa hitung 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya, berarti sama dengan 6, berarti 2 tambah 1, langsung kita bisa balik
RP adalah 6 dibagi 3, berarti ketemu RP-nya adalah 2 ohm. Nah, berikutnya untuk memudahkan berpikir, setelah ini kita sederhanakan, gambar rangkaian akan berubah menjadi seperti ini. Gambar rangkaian akan berubah menjadi yang ke atas masih tetap ya, masih tetap 3 ohm. Ini masih tetap 7 ohm. Yang berubah ini, perhatikan, yang akan berubah jadi seperti ini dengan posisinya, ini harus dicermati. Ini masih tetap 3 ohm. Ini masih tadi 7 ohm. Sementara ini barusan kita selesaikan, yaitu 2 ohm, dan ini adalah 4 ohm. Selanjutnya berarti ini kita selesaikan terlebih dahulu, karena dalam paralel jika ada seri kita selesaikan. Ini Bapak sebut dengan nama R seri 2. R seri 2 berarti adalah 2 ditambah 4, kita dapatkan nilainya 6 ohm. Langkah berikutnya setelah R seri 2 ketemu 6 ohm, R seri 2 dengan lambatan di atasnya bentuknya adalah paralel. Tapi sebelum itu kita paralelkan, kita lihat di sini masih ada seri, berarti kita harus selesaikan yang ini terlebih dahulu. Nah, tadi ini 7 ya, ini 7 dengan 3 itu seri. Ini untuk memudahkan kita menulis, kita tulis sebagai bentuk R seri 3, di mana nilai dari R seri 3 adalah 3 ohm ditambah dengan 7 ohm, berarti dapat hasilnya adalah 10 ohm. Setelah ini kita serikan, ada R seri 3 dan R seri 2, gambar akan berubah menjadi seperti ini. Ini jika kalian ulangan tidak perlu ini kita lakukan untuk digambar. Ini Bapak gambar supaya kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Ini tadi R seri 3 yang ketemunya adalah 10 ohm, yang atas ya, yang atas 10 ohm. Sementara yang bawah tadi kita dapatkan nilainya adalah 6 ohm. Sehingga yang terakhir bentuknya jelas dia adalah paralel, berarti RP, R totalnya adalah 1/10 ditambah dengan 1/6. Kita samakan penyebutnya langsung, berarti menjadi penyebutnya 30. 30 bagi 10 /10 adalah 3, 30 bagi 6 adalah 5, berarti tinggal kita balik, jadi RP nya sama dengan 30/8. Boleh kita sederhanakan menjadi, kita bagi 2 adalah 15/4 ohm. Demikianlah untuk soal nomor 2 Fisika Asik bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan untuk variasi soal ketiga. Ini sudah masuk tentang rangkaian, kita menghitung kuat arus. Terlihat pada gambar di sini, keterangan dari gambar dikatakan R1, R2, R3 sama-sama 3 ohm, dan bisa kalian lihat bahwa hubungan R1, R2, R3 ini hubungannya adalah paralel ya, hubungan ketiganya adalah paralel. Berarti langkahnya adalah langkah pertama, urutan mengerjakan soalnya bisa kita kerjakan. Dari langkah pertama kita cari dulu hambatan rangkaian, karena paralel ya langsung 1/RP sama dengan 1/3. Kebetulan R nya sama semua, jadi memudahkan kita mengerjakan. Berarti otomatis ini hasilnya adalah 3/3, berarti posisi R paralelnya adalah 1 ohm, dan sekaligus ini merupakan besar R daripada rangkaian. Besar R rangkaian atau R totalnya adalah 1 ohm. Selanjutnya, sebelum kita mencari nilai I3, karena yang ditanya pada soal tersebut adalah I3, kita harus langkah kedua terlebih dahulu. Kita mencari arus yang mengalir pada rangkaian. Kita cari arus yang mengalirnya terlebih dahulu. Kita gunakan hukum daripada hukum kuat arus listrik atau hukum Ohm, yang secara lengkap sebenarnya tertulis adalah E dibagi dengan R tambah R, di mana pada kasus ini terlihat nilai R atau hambatan R kecil, hambatan dalam tidak ada, berarti dia adalah 0 ohm.
sehingga bisa kita selesaikan. Nilai I-nya adalah 12 karena tegangannya 12 dibagi dengan 1 ditambah 0, berarti kita dapatkan 12 dibagi 1 sama dengan 12 ampere. Berarti arus yang keluar pada rangkaian sebesar 12 ampere. Ini sama sampai ke sini tidak berubah karena dia hanya belok saja rangkaiannya, sehingga di sini juga masih I sebesar 12 ampere dan I-nya terbagi menjadi 3 jalur. Yang atas kita kasih nama I1, yang tengah kita kasih nama I2, dan yang bawah kita kasih nama I3. Ini mengerjakannya bisa dengan cepat karena R-nya sama, otomatis nilai arusnya akan terbagi sama, berarti nilai I3 tinggal posisinya, angka pembandingnya sama. Bisa kita lihat tadi, cara yang pertama adalah kita lihat nilai I3 punya konstanta 1 terlihat ini konstanta 1 dibagi dengan total konstantanya 1 tambah 1 tambah 1 dikalikan I, berarti posisinya adalah 1/3 dikali 12 ampere, berarti dapatkan adalah 4 ampere. Fisika Asik bersama Pak Wawan. Berikutnya untuk soal berikutnya, soal berbentuk rangkaian tapi ada variasi dalam menyusun hambatan. Ini terlihat kalau tadi semuanya paralel, tapi di sini dalam sebuah paralel di dalamnya terlihat ada seri. Konsepnya, jika ada paralel, ini konsepnya, jika rangkaian paralel, tidak ada rangkaian paralel tetapi ada seri, tapi di dalamnya ada seri, maka selesaikan yang seri terlebih dahulu. Berarti posisinya kita lakukan R seri dulu langkah pertama. R seri antara R1 ditambah R2. Berarti nilainya kebetulan R-nya sama ya, 3 ditambah 3 ketemu 6 ohm. Selanjutnya baru kita cari hambatan totalnya berbentuk paralel, yaitu paralel antara R seri dengan R3. Jadi 1/Rs ditambah 1/R3 berarti sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Ini berarti bisa kita samakan penyebutnya, 6 sama 3 KPK-nya adalah 6. Berarti 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 3 2, langsung kita balik. Berarti RP-nya adalah 6 dibagi 3, kita dapatkan adalah 2 ohm. Berarti otomatis yang ditanya hanya I saja. Berarti I dengan rumus yang sama seperti soal sebelumnya adalah E dibagi R tambah R kecil, dengan catatan jika tidak ada maka R kecilnya adalah 0, sehingga nilai I-nya sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6 ampere. Fisika Asik bersama Pak Wawan. Kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya, kita bisa lihat di sini ada sebuah rangkaian, tapi pertanyaannya adalah, Bapak buat pertanyaannya di sini ada rangkaian, ada S1 dan S2. S adalah saklar ya. Ini pertanyaannya adalah jika salah satu saklar dalam hal ini S1 atau S2 ditutup, mana posisi lampu lebih terang? Ini adalah pertanyaan untuk kasus ini. Berarti untuk menjawab kasus ini penyelesaiannya adalah
pahami kembali atau ingat kembali tentang terang tidaknya sebuah lampu. Konsepnya adalah jika arusnya besar, maka lampu akan menyala lebih terang. Itu konsep untuk terang tidaknya sebuah lampu. Berarti kita tinggal bandingkan dua buah kondisi. Kondisi pertama S1 saklar pertama ini. Kondisi pertama saklar pertama kita tutup. Jadi kita tutup nih. Tapi S2 kita buka, S1 ditutup, dan posisi saklar kedua terbuka. Kalau posisi seperti ini berarti arus hanya mengalir pada posisi loop 1, karena syaratnya arus mengalir adalah tidak putus. Kalau S1 kita tutup, S2 kebuka, arusnya mengalir di sini. Arus hanya mengalir di sini posisi arus. Ini tidak ada arus karena S2 tertutup. S2 terbuka, berarti kita bisa langsung hitung besarnya arusnya sesuai dengan hukum Ohm. Nilai arus tinggal kita hitung sama dengan V dibagi R. V nya adalah 4 volt dan R nya adalah 100, berarti sama dengan 1/25 ampere. Sekarang kita bandingkan dengan posisi kedua yang kita balik, yaitu S1 nya kita buka dan S2 nya kita tutup, artinya saklar kedua tutup. Berarti kalau posisi ini kebalikannya, arus yang mengalir pada posisi loop 2, jadi arusnya mengalirnya ke sini. Nah, arusnya mengalir kemari karena ini terbuka S1, berarti tidak ada arus di loop 1, dan S2 tertutup, berarti arus mengalir di loop 2. Sehingga kita bisa tentukan nilai arusnya adalah I nya V per R, di mana V nya adalah 12 volt dan R nya adalah 500. Berarti V nya sama dengan 12 dibagi 500, berarti kita bagi 4. Posisinya tinggal kita sederhanakan, bisa dibagi dengan 4 adalah 3/125 ampere. Tinggal kita bandingkan antara I posisi atas yang kita sebut aja ini I1, yang bawah kita sebutkan dengan nama I2, mana yang lebih besar antara 1/25 dengan 3/125. Berarti yang paling gampang ini samakan penyebutnya untuk menjadi 125, berarti kita kalikan 125, 5 ke 125 adalah dikali 5, berarti posisinya adalah 5/125 ampere. Baru terlihat bahwa nilai I1 ternyata lebih besar dibanding nilai I2. Berarti sudah terjawab, pada saat S1 ditutup dan S2 terbuka, posisi lampu menyala lebih terang. Fisika asik bersama Pak Wawan. Berikutnya, untuk lebih paham soal yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Ini soal dengan pertanyaan yang sama untuk bisa lebih memudahkan memahami dan konsep tadi. Tapi di sini posisinya perhatikan, tegangan cuma 1. Berarti sama aja dengan tadi kita bandingkan. Sekarang posisi untuk membandingkan pada kasus 1 jika S1 kita tutup dan S2 dibuka. Kalau S1 tutup, S2 dibuka, berarti nilai arusnya tinggal kita hitung, tinggal sama dengan V per R. V nya tetap 1,5 volt, tapi R nya adalah yang 10 karena arusnya mengalirnya melalui hambatan yang 10 ohm ini. Berarti nilainya adalah menjadi 0,15 ampere. Sekarang kita bandingkan dengan posisi yang kedua. Jika S1 nya kita buka, saklar pertama kita buka, dan S2 kita tutup. Kalau S1 dibuka, S2 ditutup, berarti
arus tidak mengalir pada hambatan 10 ohm, tapi arus mengalir pada hambatan 5 ohm karena sini S1 terbuka, jadi nggak bisa lewat sini. Sehingga posisi arusnya adalah V per R, berarti V-nya tetap sama 1,5 dibagi dengan 5. Nah, berarti hasilnya adalah 0,3 ampere. Sudah terlihat, berarti kalau yang ini I1, sini I2, maka bisa kita buat sebuah simpulan sesuai konsep tadi. Karena I2 lebih besar dibanding I1, maka posisinya lampu menyala lebih terang. Lampu menyala lebih terang pada saat S2 ditutup. Itulah simpulannya. Semoga bisa kalian pahami konsep mengalirnya arus oleh saklar. Fisika asik bersama Pak Wawan. Demikian tetap materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon yang suka silahkan like dan subscribe. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.